Di saat kalian mengkhianati siapapun itu, yang pada akhirnya adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Oke, itu energi secara keseluruhan dan alam bawah sadar kalian sendiri. Oke, jadi kalian tahu sudah bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri dan bagaimana kalian membangun image kalian terhadap masal ya. Kalian selalu berbicara tentang kebenaran. But this contradiction ya namanya. Gemini ya kan. Dan kalian ingin menciptakan apapun, merealisasikan apapun itu. Di finansial, harta, prioritas, value kalian, prinsip-prinsip, idealisme kalian, bahkan pekerjaan kalian dan etika dalam bekerja, kalian dapat King of Swords, Muse of Voices. King of Swords itu energinya Aquarius, which is Five of Emotions. Kamu kehilangan sahabat yang mungkin adalah salah satu batu loncatan kamu untuk mencapai apapun yang kamu harapkan. Dalam komunikasi kalian dapat The Magician, right? Mungkin kalian dealing dengan Gemini, mungkin kalian dealing dengan Virgo, mungkin kalian dealing dengan Scorpio. Oke. Kalau Virgo, artinya dalam komunikasi tidak ada komunikasi. Ya, atau mungkin kalian punya Virgo di bercat kalian, ya. Mungkin karena sudah hilang kontak. Karena isu kesehatan di keseharian. Dengan Scorpio, ada sesuatu itu mengikat. Ya. Sangat mengikat. Dan ini adalah transformasi loh. Transformasi. Dan matahari ada di Libra, which is di relationship. Ternyata. Home, family, foundations, Ten of Pentacles. Kalian mapan, kalian stabil, kalian berkecukupan. Ada completion di sini tapi ya, ada completion, ada yang sudah complete, sudah selesai. Romance, love affairs, kreativitas, ingin memulai sesuatu yang baru, stuck. Kalian keblok kreativitas kalian. Apapun yang ingin kalian mulai, apapun yang kalian ingin komunikasikan atau ekspresikan, keblok, kalian stagnan, kalian stuck. Ini energinya hangman, hangin ke sana kemari, nggak jelas, kayak nggak punya tujuan. Karena sesuatu harus sudah berakhir. Energi Pisces. Tapi kalian membeli waktu, mencoba membeli waktu dengan segala excuses, dengan segala alasan, ya, untuk mencoba melihat dengan perspektif yang baru supaya dapat pencerahan, ya kan, supaya bisa memainkan suatu situasi atau realitas yang memang kalian tidak punya pilihan lain selain mengakhiri. Energi Pisces kan, karma, healing, ending, closure, subconscious mind. Dan kalian belum mendapatkan pencerahan itu. Karena apa? Karena kalian selalu menunda yang memang seharusnya sudah selesai. Jadi segala kreativitas, romance kalian, apapun yang ingin kalian mulai baru, bahkan anak-anak, ya, kedewasaan kalian semuanya stuck karena kalian butuh healing.
Kalian butuh healing, kalian butuh mengakhiri karma. Kalian butuh menyudahi semuanya. Kalau ingin ngeblok ini atau mendapatkan pencerahan ini. Seperti yang tadi bilang, balik lagi. The smoky mirror. Okay. Di dalam kesehatan dan kehidupan sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, Five of Pentacles, kita kehilangan materi, kita merasa kesepian, terkucil, terisolasi, kesepian, nggak pede, di dalam relationship, ya, matahari lagi di relationship kalian, yang mana diminta semua diterangin, ya, namanya matahari, ya, dia menerangkan segala relationship, any kind of relationship, ya, friendship, siblings, ya, kakak, adik, keluarga, anak-anak, business partner, sahabat, bahkan suami istri, ya. Freedom dan independence, explorer, energi Sagittarius. Kalian butuh pengakuan. Ini masalah ego dan pride nih, energi Leo. Butuh pengakuan, butuh kebenaran, atau tentang yang berjarak, karena travel, ya. Tentang segala sesuatu yang berjarak, tentang wisdom, kebijaksanaan, filosofi, higher education, tentang hukum, kemenangan ini, ya. Ini kartu kemenangan. Tentang sesuatu yang asing, segala sesuatu yang tidak biasa. Secara ini energinya Leo, dan Leo balik lagi ke stuck, dimana di rumahnya si Leo, di birth chart kalian itu ada Pisces. Kalian belum mau mengakui yang memang ada di alam bawah sadar kalian. Kalau kalian sedih, kalian sakit, kalian butuh healing, karena itulah karma kalian yang membuat segala sesuatunya stuck. Di transformasi, seks, intimacy, partners resources, di situ ada ikatan dengan masa kecil kalian. Entah temen, entah pacar kalian waktu kecil, entah kalian punya pasangan atau pasangan hidup sejak kalian kecil, entah ini sex chemistry, suatu ikatan yang memang nggak jelas, tentang anak-anak juga yang mengikat, ya. It can be anything. Yang jelas ini adalah emosional kalian yang terikat, dan inilah karma kalian. Selama kalian tidak mau mengakui luka kalian sendiri, itu kayaknya blockage ya kalian, ya. Di travel, wisdom, filosofi, bla 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 bla, ada si Leo, ya kan. Mungkin kalian berhubungan dengan Leo, ya. Entah kalian punya Leo di birth chart kalian, atau kalian dealing dengan seseorang Leo, atau mereka punya birth chartnya mereka Leo. Karir, status, reputasi, dan tindakan kalian adalah nothing, karena kalian galau, segalau-galaunya, nggak bisa tidur. Jadi tindakan pun tidak ada, karena kalian diminta membersihkan
cara berimajinasi kalian. Clean it up. Clean it up-nya bukan ke bawah kan, ke atas. Sapunya ke atas. Jadi benak kita yang dibersihkan, cara berpikir kita yang dibersihkan. Jangan menyalahgunakan kemampuan kita sebagai makhluk kreatif dalam berimajinasi. Okay. Friendship, network, hopes, 5 of emotions, 5 of cups. Sedih, kesedihan yang bikin kalian malah dingin. Jadi karena kalian tidak mau mengakui sakit hati kalian, kalian malah menjadi dingin. Hati kalian jadi beku. 6. Nggak punya rasa. Maka kalian mati rasa. Network kalian, jaringan kalian, teman-teman kalian, dan harapan-harapan itu pun jadi tidak ada. Karena kalian 6. Tidak punya rasa. Karma, healing, alam bawah sadar kalian adalah sakit. Alright, gue akan bacain energi planet, pergerakan planet di bulan ini ya. Ada contekannya karena pergerakan planet di bulan ini itu nyabak banyak tuh. Oke, nggak mungkin gue hafal semuanya. Jadi gue bacain dan gue lihat dampaknya apa di kalian. Oke, Aries full moon, identitas kalian sendiri yang harus kalian akhiri. Karena kalau memang kalian menyatakan diri kalian selalu mengatakan yang benar, alam bawah sadar kalian menyatakan tidak. Kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Jadi ada yang dalam kepribadian kalian sendiri harus kalian tinggalkan. Venus masuk ke Virgo tanggal 2 kemarin. Oke. Virgo itu ada di sini. Jadi dibutuhkan harmonis ya, keharmonisan dalam untuk kesehatan kalian sendiri, keharmonisan, balance juga ya, harmonis itu balance. Dalam kesehari-harian kalian ya, dalam bekerja, personal, profesional, bagaimana melayani orang lain, bagaimana menggunakan waktu kita seefisien mungkin ya, tanpa mengurangi personal life kita gitu. Ya kan, bagaimana kita menganalisa, karena semuanya itu terlalu detail mungkin, jadi itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Oke. Venus di Virgo. Pluto direct ya, Capricorn itu jadi Pluto di Capricorn ya, Sagittarius Capricorn. Jadi Saturn kemarin tanggal 29 direct di Capricorn, Pluto tanggal 4 kemarin direct di Capricorn. Jadi kalau Saturn itu tentang disiplin, tanggung jawab, bisa diperhitungkan, bisa dipercaya, dewasa ya, untuk membangun struktur fondasi yang lebih kuat dan berjangka panjang. Itu Saturn ya, energi Saturn ya. Karena dia akan terus menggoyangkan semua fondasi yang tidak kuat, akan digoyangkan. Oke. Energi Saturn lagi di rumahnya, yaitu di Capricorn. Saturn itu dia yang menguasai semua hal materi duniawi. Oke. Pluto direct itu adalah self transformasi. Energinya Scorpio, dimana kita harus meninggalkan diri kita, jati diri kita atau image yang kita sudah bangun
lepas dan melahirkan new version of you, ya, versi kamu yang baru. Itu Pluto direct. Dan Jupiter juga direct tanggal 13 September kemarin di Capricorn juga. Segala sesuatu yang ada di sini sama Jupiter itu di zoom, dibesar-besarkan, dibikin jelas, ya. Kalau memang kalian punya masalah dengan anak-anak, kalau kalian punya masalah dengan masa kecil kalian, kalau kalian punya masalah dengan pacar masa kecil, kalau kalian punya masalah dengan sexual chemistry, kalau kalian punya masalah dengan seks, kalau kalian punya masalah dengan intimacy, kalau kalian punya masalah dengan partners resources, kalau kalian punya masalah dengan share finance, aset, warisan, misteri, itu di zoom semua sama si Jupiter. Karena Jupiter dia yang akan membesarkan segala, melihat secara detail, ya, di mana masalahnya, supaya bisa ditransformasi oleh Pluto dan solid foundation, struktur, yang mana Saturn pingin yakin kalau ini berjangka panjang. Bisa juga karma, ya, karma yang mengikat itu karma. Oke, tanggal 6 adalah hari ini, ya, Merkuri masuk Scorpio. Dia baru meninggalkan Libra, dia masuk ke Scorpio. Merkuri itu adalah komunikasi, cara berpikir, dan bagaimana kita melihat dunia, berpersepsi, bagaimana kita berpersepsi, berwawasan, berpengetahuan. Itu ada di Scorpio direct, ya. Jadi ada komunikasi di situ. Sekarang hari ini masuknya tanggal 7, 9, dan 17, ya. Merkuri akan berbincang dengan Uranus. Uranus itu di Taurus dengan King of Swords akan berbincang, ya. Ini di finansial kalian, harta kalian. Aduh, nyamuknya najong. Harta kalian, value kalian, income kalian, pekerjaan kalian, ya, prinsip-prinsip kalian sendiri. Dan memang ini kan King of Swords ini energinya Aquarius, ya. Mungkin kalian dealing dengan Aquarius. Aquarius ini dia under Uranus. Uranus itu rebel. Dia tidak akan menerima apapun yang namanya power, kuasa, otoritas yang tidak punya landasan yang kuat. Kalau hanya ingin menguasai, dia akan berontak. Dia nggak akan terima. Itu energinya King of Swords. Dan dia bicara hanya tentang kebenaran. Bedanya King of Swords sama Knight of Swords, dia lebih bijak dan punya strategi. Knight of Swords, fast communication, ngomong tanpa dipikirkan. Ngomong sama-sama ngomong tentang kebenaran. Tapi Knight, ya, Knight is Knight. Kualitasnya berbeda dengan King. Dia memikirkan segala sesuatunya sebelum mengutarakan. Oke, jadi Uranus sama Merkuri dia akan ngomong nih, ya, tentang idealisme kalian sendiri juga, ya, kebenaran itu, value, prinsip yang kalian pegang itu apa, berdasarkan norma etika, ya, moral yang seperti apa, yang melandasi harta kalian, pekerjaan kalian, itu apa, sehingga kalian punya prioritas itu apa, gitu. Kalau si Uranus dia akan bertanyakan itu. Itu tanggal 7, 9, dan 17.
Mereka akan berbincang. Tanggal 12 Jupiter sextile Neptune. Jupiter ada di sini, di Capricorn kan. Ya. Dia akan bicara dengan Neptune. Neptune itu Pisces. Ya. Di sini. Karma. Segala sesuatu yang mengikat, segala sesuatu di alam bawah sadar kalian, segala sesuatu yang kalian butuh healing. Tanggal 13 sampai tanggal 3 Merkuri retrograde di Scorpio. Scorpio. Salah gue. Maaf. Capricorn berarti di sini saja. Kok jadinya di sini ya? Gue nggak tahu kenapa di sini. Gue jadi salah dong sama ini. Jadi gini, kalau ini Libra, ini Scorpio. Ini Scorpio tadi kan ngomong Merkuri di sini ya. Ya, Merkuri di sini. Berarti yang namanya Capricorn itu ada di sini. Karir status, reputasi ya. Jadi ini yang namanya Jupiter ada di sini. Maaf, Jupiter Saturn sama siapa tadi? Pluto. Ada di sini. Maaf. Kok semuanya di situ gitu kan. Jupiter Saturn sama Pluto ada di sini. Jadi karir, sosial status kalian dan reputasi kalian itu diobrak-abrik memang. Capricorn di sini. Jadi kalau Jupiter ya kan, tadi Jupiter sextile Neptune gini jadinya, right? Ya. Ini tadi apa? 9 tambah 3 berapa? 12 3. Balik lagi ke 3. Kegalauan kalian memang beralasan. Dan kalian tidak bisa hindari. Hanya bisa dihadapi. Tapi Jupiter sextile Neptune tetap ini ya. Enggak deh. Jupiter sextile Neptune. Neptune di sini tetap. Neptune, Jupiter. Oke. Merkuri sama Uranus tetap di sini. Oke. Udah kan? Ya. Bersalah segitu doang gue. Sorry. Semoga kalian nggak bingung. Merkuri retrograde tetap di sini. Jadi segala sesuatu yang karma yang mengikat, ya, itu akan terungkap dari tanggal 13 sampai tanggal 3 November. Tanggal 15 Oktober Sun square Pluto. Sun, nih, ya. Sun karena matahari ada di Libra, ya. Sun square Pluto. Relationship, karir, status, tindakan kalian apa, reputasi kalian. Kalian juga takut untuk menjadi bebas. Galau juga kalian untuk lepas sendiri. Kalian juga nggak yakin kalau kalian berani sendiri. Oke. Libra New Moon, ada sesuatu yang baru di relationship kalian, ya. Karena New Moon itu selalu tentang sesuatu yang baru, dan Libra itu ada di relationship kalian. Entah itu sahabat, entah itu pernikahan, entah itu any kind, pekerjaan, bisnis partner. Tanggal 16, tanggal 18 Sun square Saturn. Sun square Saturn, ya. Ini jadi dia akan menerangi kegalauan kalian. Tanggal 18 juga Uranus
akan berbincang dengan Neptune. Uranus akan berbincang dengan Neptune. Gimana karmanya? Gimana healingnya? Udah sembuh belum? Udah bisa keluar dari sakit hati lu belum? Untuk memulai yang baru. Gimana? Idealisme lo, fantasi lo, dream lo, mimpi-mimpi lo, visi lo, apa? Nggak akan bisa terbangun kalau lo belum bisa menyembuhkan diri lo sendiri. Keluar dari apapun yang mengikat. Tanggal 19, Venus trine Jupiter. Venus trine Jupiter. Kegalauan dan kekosongan, kehilangan secara materi, dan kesepian. Sudah aku bilang, ini menyakitkan, tapi kalian harus hadapi. Kalian tidak bisa berkelit lagi. Ini kayaknya spesifik banget sih ya. Wow. Tanggal 18 tadi kan udah ya. Tanggal 19 Venus Neptune. Tanggal 18 Venus Neptune. Kesehatan kalian sehari-hari. Kalau kalian masih begini terus. Tanggal 19 Venus trine Jupiter. Balik lagi ke sini. Kegalauan kalian ya, akan kesendirian dan kehilangan materi. Venus trine Pluto. Balik lagi, itu tanggal 21. Jadi tanggal 18 sampai tanggal 21. Ini yang kalian hadapi. Tanggal 22, Sun, matahari masuk ke Scorpio, melepaskan Libra, meninggalkan Libra, dan matahari masuk ke Scorpio. Ini yang akan diterangkan. Karma-karma, ikatan-ikatan, entah itu material, entah itu aset, warisan, shared finance, partners resources, atau sex, intimacy, ya, joint venture, whatever. Childhood, children ya, anak-anak, dan juga masa kecil kalian sendiri yang harus ditransformasi. Di situ semua matahari fokus dan menyinari, memberi terang yang tidak terlihat. Dan Merkuri masih retrograde loh di sini. Dia Merkuri retrograde itu deal, kontrak dan segala macam itu tidak disarankan untuk melakukan. Kontrak-kontrak ya, tidak disarankan untuk travel. Dan Merkuri retrograde itu namanya teknologi akan terganggu. Merkuri retrograde itu membawa kembali orang-orang yang memang sudah lama nggak kontak. Merkuri retrograde. Sun masuk ke Scorpio tanggal 24, Venus trine Saturn. Balik lagi ke sini. Tanggal 25 Sun konjang Merkuri. Sun di sini, Merkuri di sini. Ini investigation juga, investigasi juga. Yang harus ditransformasi. Tanggal 31 Taurus full moon. Taurus. Akhir dari Uranus kan lagi di Taurus ya. Taurus itu juga komitmen, struktur, ya, tradisi, juga spiritual, agama, guru, komitmen. Dan Taurus ini lagi di rumahnya.
ya. Yang mana adalah tentang etika bekerja, tentang pekerjaan, tentang harta benda kalian, tentang value-value, nilai-nilai yang kalian pegang, tentang prioritas-prioritas kalian. Itu akan ada dari segala yang barusan gua omongin, itu ada yang berakhir. Karena kebenaran harus terungkapkan. Karena full moon dan matahari, ya, matahari itu full moon, ya kan, penuh menyinari bulan. Apapun yang tersembunyi di sini diberi terang. Ini balik Scorpio, ini Taurus, ya. Kalau di Vedic astrologi atau di Hindu astrologi, ya, sekarang ini North Nodes-nya ada di Taurus, South Nodes-nya ada di lagi transit di North Nodes-nya ada di Taurus, South Nodes-nya ada di Scorpio. South Nodes-nya adalah mereka-mereka yang harus, apapun itu yang harus kita tinggalkan menuju ke North Nodes. Karena itulah takdirnya, kan. Dan tanggal 31 ada Halloween. Ya udah. Semoga bermanfaat, berguna buat kalian, membantu. Kalau memang resonate, jangan lupa untuk komen dan likes-nya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.